Bang Juma, bukannya tadi debat lama Bang Juma tuh? Malam Bang Panglima. Suara lu abis minum apa sih? Bau banget. Malam Bang Panglima. Kayak ada suara tapi nggak ada orangnya. Iya kayaknya jin Lu Bang. mau menghujat apa sekarang lu? Mau diizinkan saya menghujat? Ya hujat lah. Tapi gini Bang, saya ini nggak mau hujat, saya ini suka baca data. Baru nanti di framing Islam bilang itu menghujat. Saya senang gitu Bang. Data apa? Saya membacakan data. Ya data di mana? Ya nanti baru teman-teman Islam memframing kalau saya itu menghujat. Boleh? Iya data lu diambil dari mana? Data saya, bentar ya. Saya ini diizinkan oleh Pak Ya jangan terlalu lebar. Apa mulut lu bau banget tuh mulut lu. Oke, di dalam hadis yang sahih ini ya teman-teman, mengatakan bahwasanya baginda Nabi, nah ini ya teman-teman, baginda Nabi Muhammad, pegangan Islam di bawah pegangan yang keras ya. Ya pegangan teman-teman yang di bawah ya, pasti banyak yang mualaf nih. Pegangan, enggak, saya enggak butuh. Islam masih membutuhkan orang yang masih. Enggak, justru Kristen yang butuh yang murtad. Enggak. Masih banyak. Saya enggak, jangan teman-teman Islam jangan murtad, biar sembah Allah aja. Ya ngapain juga murtad, nggak mau Karena nyembah di manusia. dalam surah Maryam, ini saya mulai menghujat ini Bang. Karena di dalam surah Maryam ayat 71, setiap orang itu pasti mendatangi neraka itu Bang. Ya ayat 72-nya hanyalah orang-orang Kristen kafir yang akan kekal di neraka, itu 72. Itu saya menghujat. Sama kata Yesus. Saya menghujat Yesus juga ngomong. Saya menghujat enggak? Enggak menghujat. Enggak. Oh, enggak menghujat. Yesus di dalam Matius 9 ayat 40, Markus 9:49, semua orang akan digarami dengan api neraka. Nah, itu dia. Sama tuh. Jadi sudah ya, Bang Sugi juga setuju bahwasannya sama ya. Berarti ya, Bang Sugi semua Kristen digarami dengan api neraka ya, setuju ya. Bang Sugi bilang sama, artinya Bang Sugi setuju Islam semua termasuk Suma, Rifanandar. Oh tidak, di ayat 72 orang Islam diselamatkan. Di mana di sana dikatakan diselamatkan? Ayat 72. Di mana? Kau baca. 72 ya. kau baca. Artinya, bentar Ustadz Suki. Dikira Yohanes 10:30 kali, nggak ada 29 sama 31-nya. Langsung kejang Islam. Saya kejang. Kalau Yesus tidak ada diselamatkan di situ. Masanya di sana jelas dikatakan bahwasanya Ustadz Sugi itu masuk neraka, ayat 71. Ayat 72 dibaca. Kenapa takut baca 72? Oke, ya udah gini. Ustadz izin Ustadz, coba Ustadz Wapi dijawab 71 Ustadz Wapi sampai 72. Makanya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu mengatakan gini Pak Habibie, ntar dulu ya. Jadi ini saya kan baru masuk. Gimana kalau kamu diskusi sama saya satu-satu, gimana? Iya boleh Bang, yang penting setuju dulu kalau Ustadz Sugi masuk neraka menurut Maryam ayat dulu. Ini kita ada bahas orang lain. Saya sama kamu sekarang diskusi tentang Bible dan Al-Quran. Gimana? 1 lawan 1. Ada teman yang timer setelah ini. Temanya. Iya, makanya saya bilang temanya gini. Siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga, gimana? Ya, makanya saya bilang gini, Bang. Menurut setuju Nabi apa enggak? Kalau setuju ada timernya biar gantian ngomongnya gitu loh. Oke, silakan. Pakai timer ya. Iya, pakai timer. Topiknya siapa yang masuk neraka kekal? Yesus. Orang Islam atau Yesus Kristus. Nah itu lanjut. Ya gimana, setuju apa enggak? Saya mumpung dari tadi saya agak ada lawan ini. Iya biar Islam di bawah ini tahu kalau nanti mereka ini masuk neraka semua. Ya termasuk Yesus masuk neraka. Tapi kamu bisa Ustadz Suki marah-marah ini gimana sih Ustadz Suki? Ya kamu bisa nggak open cam nggak untuk nunjukin data. Jadi setiap ngomong masalahnya follower saya di sini masih sedikit Mas Innova Rebon. Waduh. Oh, ayo anak-anak ala ayo di follow dulu Habibie, anak ala. Mana ini anak-anak ala? Jadi Ustadz Muslim tolong di report rame-rame dia. Wah, anak ala ayo di follow dulu ini kawan Kristen kalian, para anak ala
Ustadz Wafi, ini gimana ini? Belum habis diskusi langsung mau di-report. Ini gimana? Izin kawan-kawan, Habibie ini dari tadi nih mengacau di room sebelah. Nah, ini congor bebek. Kalau kacau, kacauin lagi aja lah. Ayo para anak ala di follow dulu supaya bisa open cam. Gak apa-apa Bang John, kita seneng ngadapin orang kayak Udahlah, masa teduhnya nggak usah lama-lama lah, anak ala. Debat dan debat. Dia mengacau tuh di room dakwah. Kalian nggak bisa jawab. Bilang aku ngaco. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Jawaban lu nggak sinkron. Udahlah, Nggak bisa saya jawab, nggak pengen bisa diskusi jawab. sama dia, ngapain ganggu semua sih? Ya, itu dari timernya gini aja kan, semua apa namanya? Semua kan Turun, jamnya turun. jamnya kan internasional. Jadi misalnya ini 3.14, 3.19 Sadwafi berhenti gantian Habibie 3.19 sampai 3.24 gitu-gitu aja. Jelas dulu Kores, buka timer dulu. Itu Kores. timernya yang di HP lu aja Habibie. Enggak. Di HP lu 3 berapa sekarang di HP? Hargai Ustadz Wafi, dia mau diskusi nih bro. Bukan. Iya ngerti, gue juga menghargai lu bre. Makanya coba di jam lu jam berapa? Di jam aku. Iya. Jam 6.14 di sini. Nah 14 kan. Nah sama, lihat menitnya ya. Sekarang 15 nggak? Ya sama kan. Ya udah lewat situ aja. Ya start ya. Gak ada yang punya 2 device kah untuk nunjukin biar enak? Iya, biar enak Kores. Kamu bantu dulu. Biar Ustadz Sugi ini usah. kecang-kecang nanti. Kita buat Ustadz Sugi kecang-kecang. Kian santang. Kang, gas. Bentar, saya buka dulu. Biar Ustadz Sugi ini jangan kecang-kecang. Kan begitu. Kenapa Nanti kecang-kecang orang Yesus juga masuk neraka, Markus 9:49. Kenapa? Ustadz Sugi kan kecang-kecang nanti. Iya, kau yang kecang-kecang. Tuhanmu aja masuk neraka kok ngeributin Mau orang. berapa menit? Jangan lama-lama, anu aja. Kalau 5 menit. Bang, 5 kalau menit lama-lama berat, Bang. Kalau lama-lama berat. Bisa-bisa Ustadz Sugi meningkoi kalau lama-lama. Berat. Lu bisa diam dulu nggak? Lu bisa diam dulu nggak? Yang masuk neraka itu Yesus karena nyuri keledai orang. Ustadz Makanya Sugi dia masuk neraka. kecang-kecang. Lu bisa diam dulu nggak? Ya, silakan Bang, silakan. Kita diskusi santai aja ya, Habibie ya. Oke. Pegangan ya Ustadz Sugi, pegangan ya. Oh, celeng kau ini nyebut saya terus. Kafir kok belagu lo. Ya. Open cam kalau berani kau. Minta maaf Ustadz Sugi, saya ini orangnya suka bercanda sesuai perkataan 3 Allah. menit Kang. 3 menit gantian. 3 menit. Iya. Jangan dipotong-potong yo Ustadz Sugi. Nah ini kelihatan nggak? Mana Kang? Itu di layar saya. Oh, ketutupin bacaan host. Oh, bentar. Nah, sip. Nah ini. Ya, ayo kamu dulu Habibie lalu saya. Oke. Bentar ya, saya siapin dulu. Terhitung sejak kamu bicara ya. Ya Bang. Iya, jadi kenapa orang Kristen itu masuk surga berbeda dengan orang Islam, teman-teman? Karena menurut kitab Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berbeda dengan Islam. Islam tidak mempercayai anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Lantas mereka itu dikatakan pasti masuk neraka. Seperti surah Maryam ayat 71. Selanjutnya tertulis juga di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri seperti Muhammad, bermegah-megah. Tetapi Muhammad mengatakan dalam hadis, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan oleh amal baiknya.
Jadi pertanyaan saya buat teman-teman Islam, nih ya, Ustadz Wafi, Ustadz Suki, yang membuat Islam itu masuk neraka siapa? Kalau menurut hadis, Nabi Muhammad mengatakan takdirlah yang membuat orang Islam itu masuk neraka. Jadi tidak ada seorang pun Islam yang bisa menggantikan takdir itu. Jadi dikatakan dalam surah Maryam ayat 71, Ustadz Wafi, Kores, terus siapa lagi di sini? Suma, ini neraka tempatnya teman-teman. Karena baginda Nabi sendiri juga tidak mampu menyelamatkan ibunya dia, teman-teman. Nanti habis ini saya akan membacakan ayat itu nanti. Jadi nanti dijawab ya, Ustadz Wafi, kenapa umat Islam itu dikatakan dalam Maryam ayat 71 itu harus mendatangi neraka itu, Ustadz? Walaupun Ustadz ini hampir tiap hari itu membenturkan kepala itu di lantai, sudah menyembah Ka'bah, sudah bersujud kepada Allah Tuhan negeri Mekah. Tetapi kenapa Allah mengatakan Ustadz itu masuk neraka? Tetapi saya pikir itu adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya Ustadz Suki pasti masuk neraka, saudara-saudara. Ya mungkin dari saya begitu cukup dulu. Nanti silakan Ustadz. Masih ada framing terus loh, framing terus. Iya, nggak usah, biar saya kasih waktu buat Ustadz. Udah itu masih ada waktunya 4 detik lagi, framing lagi. Sudah Bang, sudah. Oh, udah. Oke, udah habis nih waktunya nih. Sekarang Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang pertama akan saya jawab tentang surah Maryam ayat ke-71. Ini ya. Ini surahnya, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian yang tidak akan mendatangi neraka. Jadi ayat ini kemudian diteruskan, kana ala rabbika hatsman maqdiya. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat 72-nya dikatakan begini, tsumma nunajjil ladzina taqau. Tapi kemudian kami menyelamatkan orang-orang ittaqau yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Lalu membiarkan orang-orang yang zalim ada di dalam neraka. Siapa yang akan Allah selamatkan dari neraka, tidak masuk neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salah satunya, la yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang mengikuti perang Badar dan perang Hudaybiyah. Dan ini dikuatkan juga dengan surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada ar-rasul Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka jaminannya masuk neraka. Dan neraka itu wasa'at masira, seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau ikut Nabi Muhammad aman dari neraka, kalau nggak ikut pasti masuk neraka. Apakah benar orang yang beriman itu benar-benar masuk surga? Oh benar, dalam surah Al-Fathu ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan kepada Nabi Muhammad, dia dapat apa? Jannatin, surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, semuanya sudah saya jawab. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi Muhammad itu masuk neraka, ini sudah dijawab oleh Al-Quran sendiri. Saya nggak bahas hadis ya, ini Al-Quran saudara. Dan pertanyaan saya kepada Anda, satu, Yesus, ya, adakah ayat di mana Yesus menjamin bahwa orang yang menuhankan dia pasti masuk surga? Kalau di sini kan jelas nih ya, yang mengikuti Nabi Muhammad pasti masuk surga nih. Ada bacaannya, jannatin tajri. Saya minta ayat di dalam Bible yang menuhankan Yesus, bukan mengikuti ya, yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, ada jaminan masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah Yesus diakui oleh Bapa Allah sebagai firman-Nya? Bukan kata Yohanes, kata Bapa Allah atau kata Yesus sendiri.
bahwa dia adalah firman yang hidup? Ada nggak ayatnya? Sekian. Ya, silakan dijawab dulu ya sebelum ke pertanyaan karena Ustadz Wafi udah menjawab tadi. Sekarang dijawab pertanyaan Ustadz Wafi. Silakan. Baik. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Di mana dikatakan bahwasanya mengikuti Yesus itu masuk surga? Bukan mengikuti, Nah, menuhankan. kok dipotong-potong sih Ustadz? Waduh, gimana sih? Mengikuti Yesus itu mentuhankan Yesus. Ya, Ustadz. Jadi Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 saya bacakan ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus memberikan, bukan Allah yang memberikan, ini Tuhan Yesus yang memberikan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sudah. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi di sini sekali lagi Yesus menegaskan siapa yang percaya kepada dia tidak akan dihukum. Ya, jadi pertanyaannya, apakah di mana yang mengatakan Yesus itu, Bapa mengaku Yesus itu adalah firman. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 3 di sana itu Allah sudah berfirman. Nah, menurut Islam sendiri Islam ini kadang berpandang firman ini cuman perkataan-perkataan bualan aja, bukan. Pengertian firman di dalam Kristen itu ada 3, Bang. Logos, rema, grafe tulisan, logos yang hidup, akal daya ciptanya Allah, rema itu perkataan atau pengajarannya Allah. Jadi bukan perkataannya itu yang menjadi manusia, tetapi firman logosnya Allah itu yang kemudian menjadi manusia. Jadi saya pikir tidak perlu pengakuan dari Bapa, sudah melalui segala sesuatu itu firman itu melalui firman segala sesuatu dijadikan. Jadi saya pikir ini pertanyaan yang sangat tidak kurang berbobot. Jadi saya gini Pak Ustadz Wafi, saya mau bertanya ini ya Ustadz Wafi. Kenapa Ustadz Wafi itu begitu percaya diri kepada baginda Nabi? Tetapi baginda Nabi bilang begini dalam Sahih Muslim 5038. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan. Wahai Rasulullah, Muhammad menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Bagaimana mungkin Ustadz mengikuti orang yang tidak tahu dia ini masuk surga atau masuk neraka? Silakan nanti dijawab. Kenapa di sini Muhammad tidak tahu dia ini masuk neraka? Nah, waktunya habis, sudah waktunya habis. Ustadz Wafi, silakan Ustadz Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tidak mendapatkan jawaban ya dari Mas Habibi. Saya bertanya barusan, pernahkah Bapak Allah mengakui Yesus sebagai firman yang hidup? Ternyata dia bilang tidak perlu pengakuan seperti itu. Karena di dalam Kejadian, loh kok malah Kejadian sih? Gitu loh. Lalu dia menjelaskan damar, kemudian yang lain sebagainya. Saya kalau sampai masuk ke sana akan ada pertanyaan, Yesus itu sebagai dafar atau amar? Karena beda. Kalau di dalam Kejadian itu amar, bukan dafar. Sedangkan Yesus dinarasikan dalam Yohanes, dia adalah dafar. Yesus dalam Yohanes sebagai dafar. Tetapi dalam Kejadian 1 dia amar. Nah, Yesus ini dafar atau amar? Sehingga itu sangat gabrul ketika dikatakan Yesus adalah firman dalam yang Kejadian itu. Beda. Dalam teks Ibrani beda. Dalam Yunani Yesus dafar, bukan amar. Sedangkan yang keluar dari lisan Tuhan dalam Kejadian adalah amar. Nah, saya tidak mendapatkan satupun dalil dari Anda, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan mengikuti berarti menuhankan. Oh, berarti banyak yang Anda tuhankan. Anda juga termasuk Anda mengikuti Yohanes loh. Dalam segala tulisannya, berarti Anda menuhankan Yohanes.
Bahkan Anda beriman kepada tulisan-tulisan Paulus yang Anda anggap sebagai kitab suci. Kalau mengikuti bisa disebut menuhankan, mana dasarnya? Dalam buku apa Anda membaca mengikuti berarti bermakna menuhankan? Coba beri saya referensi. Perbedaan mengikuti dengan menuhankan apa? Itu ya. Lalu pertanyaan pertama tadi, Yesus dafar atau amar? Karena Yesus dalam Yohanes dafar, bukan amar. Sedangkan di dalam Kejadian, firman yang keluar adalah amar, bukan dafar. Coba kasih saya referensi, biar kita bisa buka bersama-sama. Anda minta referensi Khobat, saya punya. Anda minta referensi di Sefaria, saya punya. Itu sangat berbeda antara dafar dan amar, beda banget. Jadi jangan pernah disamakan. Nah, kemudian, lalu Anda mengatakan, bahwa ada hadis, riwayat Imam Muslim dan lain sebagainya, bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya jelas betul. Dan rahmat Allah yang Allah turunkan adalah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tertulis, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat Allah menentukan siapa yang masuk surga. Berarti mengikuti Nabi Muhammad jelas dia mengikuti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Bagus sekali Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini memang dia tidak membaca hadis dengan teliti ya. Tapi nanti saya bahas itu. Jadi pertanyaannya itu di sini saya melihat dalam Yesaya 55 ayat 11. Di manakah Bapak itu mengakui kalau dia itu Yesus itu adalah firman? Demikianlah Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah dafarku, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan Yesus mengakui itu dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengakui dia keluar dan datang dari Bapa. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak itu mengakui Yesus adalah firman? Jelas, karena Bapak yang mengutus firman itu. Jadi saya pikir Ustadz Wafi mengatakan begini, Muhammad itu adalah rahmatnya Allah. Tetapi Muhammad mengatakan, kecuali bila mana Allah Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Artinya apa? Rahmat ini bukan adalah Muhammad itu sendiri. Jadi Islam ini jangan berharap dulu. Karena menurut Muhammad di Sahih Muslim 5038 nih Ustadz. Perbaiki dulu cara ngomongnya Ustadz. Saya bacakan buat Pak Ustadz ini ya. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga wahai Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, apakah Rasul masuk surga atau tidak? Beliau menjawab, tidak juga aku wahai umat Islam. Umat Islam, tidak juga aku masuk surga kecuali tanda kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Jadi Muhammad itu bukan rahmatnya Allah. Sejak kapan Muhammad itu menjadi rahmatnya Allah? Saya tanyakan, di ayat berapakah Muhammad itu menjadi rahmatnya Allah? Kau Ustadz dengan seenak jidat itu mengatakan Muhammad adalah rahmatnya Allah, tetapi Muhammad mengatakan kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat kepadaku. Kenapa Muhammad mengatakan ini? Karena dia tahu dia ini belum tentu masuk surga, tapi masuk neraka. Menurut Maryam ayat 71, setiap orang pasti akan mendatangi neraka itu. Ustadz Sugi, Rifa, Nandar, Ustadz Wafi, Kores, Suma, itu semua nanti. Itu jelas kata Allah dan juga Muhammad. Karena Muhammad sendiri tidak tahu dia masuk surga apa, masuk neraka. Jadi saya pikir begini, teman-teman Islam, 2025 stop membenturkan kepala di lantai. Udah, waktunya habis. Jadi 2025 stop menuhankan anak manusia. Lanjut. Kejang-kejang. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kalau saya kan pakai referensi. Kamu kan dari tadi pakai asumsi, maksudnya pemikiran pribadi. Coba ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah dafar yang keluar dari Allah,
Lalu apa kaitannya dengan amar dalam kejadian? Karena kamu tadi menyamakan antara amar dan dafar. Kasih saya referensi, jangan pemikiran Anda pribadi. Karena Anda bukan siapa-siapa di dalam kekristenan. Berilah kita referensi bapak-bapak gereja misalnya, para penafsir yang terkenal, para teolog dalam kekristenan. Kasih perbedaan dafar dengan amar dan cara kerjanya dalam sebuah firman. Kasih saya referensi, jangan pemikiran Anda. Ketika itu pemikiran Anda, apa bedanya saya berdiskusi dengan orang-orang yang tak berdata gitu loh. Contoh, kamu mengatakan, pernahkah Nabi Muhammad dinarasikan sebagai rahmat? Sebagai rahmat Allah? Ada, ini ya. Ini surah, nih. Surah apa ini? Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Ayat ke-107. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad, ini kata ganti namanya. Ya, ini namanya isim domir. Illa rahmatan lil alamin. Ini Quran bukan hadis. Hadis itu di bawah Quran. Illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa maksudnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yukhbiru ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan annallaha ja'ala Muhammadan, bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada semesta alam. Ai arsalahu rahmatan lahum. Maksudnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, kullihim, semuanya. Maka faman qabila hadhihi rahmah, barang siapa yang menerima rahmat ini, Nabi Muhammad ini, wa syakura hadhihi ni'mah, dan bersyukur atas nikmat ini, maka sa'ada fid dunya wal akhirah, dia pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Jelas referensinya ada, Mas. Bukan kata saya, ini para teolog muslim yang terkenal, Ibnu Katsir ad-Dimashqi. Anda kasih saya referensi biar tidak terkesan itu pemikiran Anda pribadi gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang Yesus itu firman, kasih saya referensi ya. Ngapain dia bilang begini? Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Loh, katanya dia firman. Katanya sudah dafar. Kok masih nunggu firman lagi sih? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Bayangkan, yang difirmankan ternyata katanya dia firman. Makanya saya minta referensi amar dan dafar itu di mana referensinya Anda itu? Perbedaannya apa? Sekian. Oke, tunjukkan data ya. Ustadz Wapi udah nunjukin data, lu tunjukin data di mana, nanti kita bantu buka. Ya, jadi saya pikir pertanyaan Ustadz Wafi ini sudah dijawab ya, teman-teman. Belum, jawab dulu. Duh, kok dipotong sih? Jawab. Aduh, kok dipotong sih? Ya suka-suka gua lo, belum gua jawab dulu. Parah. Gua yang punya aturan di sini, jawab. Minimal sebutin referensi, Mas. Minimal Anda sebutin referensi. Waduh. Ini mau diskusi apa? Referensinya ngapain diskusi? Waduh, kayak gini, parah. Kalau dari awal gitu, kenapa diajak diskusi? Lah, kan diskusi harus berdata, Mas. Kan dari tadi saya baca data semua. Coba kita buka bareng. Data Anda tentang daftar dan amar di mana? Sekali Islam. Aduh, giliran saya Data Anda saya bantu. Takut dibahas Muhammad pasti. Loh, enggak, minimal kamu menyebutkan data, lalu kita buka datanya di mana? Takut dibahas Muhammad pasti. Makanya ketika saya mau ngomong, waktu saya dipotong-potong. Enggak, aman. Waktu Anda tetap 3 menit. Yang penting sebutin dulu referensinya di mana. Gua ulangi dari 3 menit. Iya, ulangi Kang, dari 3 menit gak apa-apa. Jangan di timer dulu Kang ya. Coba sebutin datanya dulu, saya buka dulu, nanti Anda langsung bernarasi. Sudah. Mari. Tentang daftar dan amar giliran saya waktu, data Anda di mana? Saya atau gimana nih Ustadz? Aduh, kok parah sekali. Iya, waktu lu, sekarang waktu lu, tapi tunjukin datanya. Gua ulang dari bacakan datanya di mana biar saya buka dulu. Aja di bawah yang kejang-kejang. Kalian jangan kejang-kejang. Ya, cukup Kristen aja yang ngancur, agamanya rungkar. Kalian itu jangan kejang-kejang. Saya ini belum menyampaikan. Saya kan minta data, saya bukan. Lah iya, makanya saya ngomong dulu waktu saya nih loh, Mas. Waduh. Lah enggak, karena dari tadi Anda gak nyebut
nyebutin data Mas, gitu loh. Waduh, payah. Saya dari tadi Gimana data Dafar dan Amar yang saya minta saya gimana? 55 ayat 11 sudah saya katakan. Loh, itu Aduh. kan ayat. Maksud saya data pendukung Aduh. tentang keterangan Dafar dan Amar. Gimana? Kesan Kristen gak laku. Wafi, boleh nggak kita lanjut diskusi? Dungu kayak gini. Lah, Boleh nggak nih? sebutin dulu datanya. Nggak, bilang aja lu takut. Kamu Bilang aja bernarasi kalian nggak ini apa-apa. takut Saya sama pelajari data Muhammad. kamu gitu loh. Bilang aja. Tadi kita bahas ini mengenai surga. Apakah mengikuti Muhammad itu masuk surga atau tidak? Iya kan? Sekarang Yesus Ya, sudah melebar kamu kemana-mana. akan menarasikan bahwa Lu melebar mengikuti kemana-mana. Yesus itu Lu berarti kan menuhankan. Oh, kalian itu masuk neraka, makanya nggak mau bahasnya firman. Nah ini kan aneh. Gimana sih? Santai aja kali. Bukan santai bro, karena tujuannya kamu berdiskusi mengenai siapa yang masuk neraka atau masuk Ya, surga. Mengikuti kita Yesus kan itu masuk kesepakatan surga di atau awal. tidak. Setiap ngomong Kok harus lari, pakai kok data. melebarnya Betul sampai ke firman sih? Lah, karena itu keyakinan Anda yang bikin Anda masuk surga. Yesus adalah firman kata Anda. Ya ini kan soal hal mengikuti dia kan begitu. Abang Lah, kan mengikuti kata Anda kan menuhankan. Itu datanya di mana? Tadi Kamu kan udah disebutin. mengikuti Muhammad, walaupun Muhammad itu bukan Tuhan, kalian jadikan Tuhan, Rob. Kan Coba begitu. kamu oke lah, Dafar dan Bentar Amar dulu, kamu nggak punya data oke. bentar dulu, Sekarang di Wafi. awal saya kan bertanya Aduh, Wafi mengikuti takut. berarti Wafi menuhankan takut. itu di mana datanya? Wafi takut. Datanya tunjukkan, kita nggak ada yang takut sama kafir. Biasa Ya, makanya aja waktunya kali. saya Nggak dulu ada yang 3 takut sama menit. kafir. Tuhan lu turun aja kita hadapin. 3 menit. Allah Ya, kan juga coba turun dari pohon. kan Al-Qasas diputar ayat 3 menit 30. kira-kira dia ada data nggak? Coba diputar Allah aja kan kan. turun juga jadi pohon, jangan framing. Ya, coba Al-Qasas kita 30 kan tunggu Allah 3 turun menit jadi dia pohon. buka data apa enggak? Dia nyebutin data apa enggak? Kita lihat ya. Iya, kasih aku jangan potong gitu dong dari tadi. Ya, Kalau coba, nggak ada coba, data coba. gua potong. Waduh, parah. Coba kan. Lu yang parah. Aja 3 menit kan. Waduh, Monggo, parah. monggo. Kalian ini takut dibahas Muhammad atau Iya gimana? takut sama anjing. Kalau diskusi berarti sama anjing takut. terbukti Muhammad ini nggak bisa bawa mereka ke surga, teman-teman. Biasa aja kali. Terbukti. Anak-anak sih. Iya, makanya ini hostnya ini kurang adil. Coba agak dewasa lah, Habibi. Kamu Ya, kan Kristen. bilangin Tunjukkan hostnya kamu dulu. itu memang agama kasih gitu. Biasa aja. Gini, Bilangin teman-teman. host dulu supaya dewasa sedikit, jangan potong-potong. Lah, yang Lu dewasa harus itu dewasa. kamu. Kalau Iya, diskusi saya tahu. tunjukin Minta data. data, Ya, dikira kejam. kalian bersepuluh aja juga nggak apa-apa. Yang penting Gak satu-satu. apa-apa, lu satu gereja gua hadapin sendiri. Kalian bersepuluh juga nggak apa-apa. Yang penting satu-satu. Malah kayak anak kecil sih ya. Iya, saya bersifat anak kecil karena panglima ini. Iya, Dia- karena kamu kayak Tuhannya. Makanya jelas. Saya kira dia bisa bijaksana gitu loh diskusinya. Lah, dari tadi yang potong pembicaraan ini saya Udah, turun lah. Gak ada ilmu lu. Indah kalau cuma pemikiran pribadi, apa bedanya dengan diskusi sama anak-anak gitu loh? Pantesan gak laku ajarannya ya. Saya ngomong ada data, setiap ngomong pakai data loh. Ini saya gak persiapan loh ngadepin kamu. Kalau saya persiapan tambah hancur kamu itu beneran. Tambah bubuk. Saya pikir pinter. Saya kira beneran pinter kan, karena dia bawa hadis kan tadi kan, bawa hadis lah, bawa ayat lah. Saya kira pinter beneran. Maksudnya itu setiap ngomong dia bener ada datanya gitu loh. Giliran ditanyain agamanya sendiri kan pusing dia kan. Gak pakai data. Kalau cuma pemikiran pribadi ya siapa yang nggak tahu. Ya sengaja tapi saya biarin dia tadi di atas biar menunjukkan Kristen ini ajarannya seperti apa. Kan udah kebongkar tuh, Kristen itu kualitasnya seperti itu. Ya itu. Kalau kita tujuannya ingin ngebongkar aja mereka itu seperti apa. Mereka nggak sadar bahwa di live-in di YouTube terus direkam, disebarin, nggak sadar itu mereka itu. Padahal kita santai loh, cuma minta datanya di mana saya bukakan Iya. lalu kamu bernarasi. Kan enak kan? Malah orangnya malah kejang-kejang. Belum itu Bang Kores yang turun. Apa? Makanan. Woi Res,
Saya sudah semangat kan karena dia pakai hadis, pakai ayat, keren kali. Mungkin pinter bener kata saya. Nah ini ada satu lagi longor nih. Wah, muter-muter. Muter-muter ya? Udah turunin aja lah. Kiamat aja nggak mampu lawan Ustadz Wafi. Jangankan kiamat, Sofiatul aja nggak mampu. Ini anak baru brojol kemarin sore. Aduh, berani-beraninya nekat. Dia anu Kang, kayaknya anak baru dia Kang. Dia belum tahu ternyata Sofiatul 3 tahun yang lalu sudah tumbang. Iya, itu kebanyakan oten-oten di TikTok ini bocah-bocah kemarin sore. Allah Karim, ya Allah. Padahal kita Ya, santai loh, kita minta datanya, kamu bernarasi, saya pelajari data kamu, gitu kan maksudnya. Malah dibilang takut lah apalah, ini kayak anak-anak kata saya. Ya, masih bocil-bocil itu. Sok-sokan bahas dafar, dia adalah dafar katanya. Saya tanyain, apa dafar malah gak ada data. Dia itu bukan hasil dari belajar, tapi hasil dari mendengar, Tad. Allah Karim. Oi, Res. Nah ini coba lihat namanya juga. Lu ganti dulu namanya, baru naik lagi. Henry. Selamat pagi, Henry. Tidur dia. Itu di bawah ada si TBC. Apa? Apa kan? Di bawah ada si TBC. Siapa? Papa jahat, kan TBC dia. Nah nih ya. Nih, ini Tad nih. TBC suaranya, lihat, dengerin suaranya. Ya Allah. Nah, kan suara TBC dia. Kasihan dia itu, kurang makan. Kurang makan asli, kasihan. Dia murtad aja ditukar sama kursi gaming second. Nih, dengerin suaranya ya. Disebar-sebar. Filfi, video ngocok gue tuh jangan disebar. Kan tuh aja. Murtad sama si Bom ditukar sama kursi gaming second. Harga 300. Itu kasihan kan, di Jakarta dia tidur di depan toko. Itu kalau diusir sama yang punya toko, ya, sama yang punya toko tuh, dia langsung lari-lari sambil dorong-dorong kursi gamingnya. Apa orang ini? Gua jadi intas celuk. Dulu dia saya balas hujatannya langsung marah-marah dia. Jadi males saya. Kalau dia ngehujat saya balas dia gak marah, oke lah. Saya balas dulu marah-marah dia. Wafi masih Enak jadi intas celuk. Kayak leho sih turun naik. Wafi. Nggak ada malu ya, diturunin dinaikin, nggak ada malu dia. Kasihan lah, kita kasih suara dulu sedikit.
Kasih suara sedikit dia. Jangan lah Kang, males saya dengerin orang-orang kayak gini kan. Lonte, wow. Gak ada malu ya, kasihan ya. Orang itu kan tergantung apa yang dibicarakan gitu loh Kang. Apa yang dia bicarakan ya seperti itu isi otaknya kan gitu. Dia tadi ngomong mamanya. Gimana Pak deh? Ngomong mamanya tadi dia itu. Dia udah mulai sadar itu mama dia. Mungkin anu ya, hasil rombongan dulu mungkin ya. Iya, anak hasil rombongan itu, gotong royong. Soalnya omongannya kayak gitu terus, gak ada yang bagus. Iya, dia udah ngakuin dia di roomnya si BAB bahwa dia itu anak hasil gotong royong. Pantes. Hanya karena kursi gaming. Ya, hanya karena dia pengen punya, itu cita-cita dia di TikTok, pengen punya kursi gaming. Nah, terus dia mau ngikutin jejak si Raji, dapat 65 juta. Ternyata dia cuma dikasih sama si Bom kursi gaming second harga 300.000. Dia murtad dari Syiah ke Kristen. Kalau dari Syiah ke Kristen bukan murtad kan? Bukan ya? Pindah kamar. Geser doang, geser ya, geser ini ya, geser ke apa? Ke kapiran. Coba pindah kamar. Awalnya kamarnya VIP jadi kamar kelas biasa gitu. Oh iya iya iya. Kasihan dia kalau dibangunin sama yang punya toko kan disiram tuh pakai air comberan karena dia tidurnya itu di depan pintu toko. Langsung dia berdiri, langsung lari, dorong-dorong kursi gamingnya, takut ada yang nyuri. Saya dengar-dengar dia juga anu Kang, sama mertuanya juga diusir. Jadi kan mertuanya juga nggak membolehkan dia bertemu dengan istrinya. Jadi ini beneran, bukan anu ya, bukan bohong ini ya, beneran. Jadi dia itu punya mertua, ketepatan mertuanya itu bermanhaj salaf gitu, sedangkan dia kan Syiah. Jadi mertuanya saja ngusir dia, ketemu sama anaknya sulit dia, makanya mungkin ya sudah apa ya, jiwanya sudah nggak beres sehingga diluapkan di setiap room gitu loh. Dia kan terakhir diusir sama istrinya itu ketahuan ini lagi nyuri sertifikat rumahnya mau digadein. Bukan. Makanya diusir. Karena ngelubangin sabun. Sabun dilubangi tengah itu karena udah nggak dikasih jatah sama istrinya. Dilubangi sabun tengah. Kasihan. Enggak, sebenarnya saya kasihan loh sama dia itu karena mertuanya kan nggak ngebolehin dia ketemu istrinya kan, jadi kayak stres gitu kan dia. Terus ayahnya juga gitu katanya. Waktu disamperin ke sana kan ayahnya aja kan kayak anu kan, kayak gimana ya, mengakui lah kalau anak ini memang nggak beres gitu. Itu kan sama istrinya itu diusir itu bajunya itu dilempar-lempar keluar rumah kan. Dia sambil nangis, PPJ jongkok ngambilin bajunya. Kan gak dipakai kantong tuh sama istrinya. Dimasuk-masukin ke perutnya dia tuh, ke dalam bajunya di perutnya kan. Buntel-buntel kayak orang lagi hamil kan. Sambil nangis dia jalan, kasihan lihatnya. Ada videonya itu. Punya kelainan jiwa. Iya, agak seperti itu memang teman-teman. Tidak apa-apa lah, wajar. Jadi kita maklumi lah ya. Iya. Vi mesan. Kasihan ini dalam tanda kutip guys, dalam tanda kutip. Dulu dia meyakini nikah mut'ah ya, nikah mut'ah itu boleh kan, halal kan kata dia kan.
Nikah mut'ah itu kawin kontrak teman-teman. Kawin 1 hari 2 hari langsung dicerai itu boleh kata dia. Karena dia juga hasil dari nikah mut'ah, jadi ya dia membolehkan. Cuma karena dia ini hasil dari nikah mut'ah sehingga ya seperti ini jadinya agak-agak beres, gak apa-apa lah. Iya. PPJ itu kan singkatan, Tad. Putra Pelacor Jalanan. PPJ itu singkatannya. Syiah dia dulu. Iya, ngakuin sendiri kan dari nama juga itu. Iya. Ya malum lah kalau anak hasil gotong royong kayak gitu. Jadi apa yang dia katakan sebenarnya dia sedang ngaca itu. Lumayan tapi ada hiburan. Sioren pagi. Sioren. 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 Tadi ada Kristen typing gini Kang. Kalau kamu bisa mengalahkan kiamat, aku akan sembah kamu Wafi. Aduh. Ini memang Kristen kerjaannya nyembah manusia memangnya. Habis Iya, anaknya mereka orang suka disembah, nyembah manusia. saya mau disembah. Tapi kemarin saya lihat ada kok Kristen yang nyembah raket nyamuk loh, Tad. Raket nyamuk. Iya, disembah sama dia. Raket nyamuknya bentuknya salib. Oh. Saya mau disembah katanya kalau bisa mengalahkan kiamat. Ngapain nyembah saya? Aduh. Emang nggak tahu malu ya kena gangguan jiwa kayaknya si PPJ ini. Emangnya dia punya malu tak? Yang saya tahu dia malu-maluin, bukan punya malu. Iya, kemaluannya kecil. Ustadz Wafi lawan kiamat sambil tiduran. Saya diskusi sama kiamat itu bukan sekali 2 kali teman-teman. Dulu 1 tahun yang lalu lah ya. Saya tuh sudah beberapa kali diskusi lawan kiamat, jadi tahulah. Dan kalau kiamat dikatakan hebat berarti Kristen SDM-nya rendah berarti. Karena kiamat ini apa ya? Gak nyambung ngomong sama dia. Kalau kiamat kan yang penting dia menghujat. Yang tertulis dengan yang dia simpulkan itu beda gitu loh. Contoh salah satunya ya, kiamat itu pernah buka bab wajib mandi. Hukum kapan Islam itu wajib mandi. Salah satunya kan keluar mani dan bertemunya 2 alat kelamin. Itu di framing sama dia. Wah, ini Islam mengajarkan berzina, bertemunya 2 kelamin mewajibkan mandi lah. Ini kan bab mandi bukan bab perzinahan gitu loh. Ini orang ini gimana sih itu? Bisa ngawur gitu loh. Bab mandi dikait-kaitkan sama zina sama dia. Di pun diajar kan. Yaman, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesekali duet dengan Ustadz Yusuf PI. Waduh, jelasin Kang. Apa? Saya disuruh duet dengan Ustadz Yusuf PI kata teman-teman. Ustadz Yusuf PI itu teman kita dari dulu sudah, dari sejak di Zoom. Jadi
kita sudah biasa berteman. Iya, mungkin baru pada tahu kali mereka. Nggak tahu zaman kita di Zoom. Di Zoom itu kita itu biasa aja berteman gitu teman-teman. Jadi apa namanya ya, sudah sering duet itu, sudah sering sama beliaunya. Ya kalau yang baru mungkin belum kenal, belum hafal kan. Iya. Kalau orang-orang lama udah pada tahu. Ini ada Randy. Randy Muslim apa Kristen Randy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Ya, ada apa Ren? Sebenarnya gini loh. Ya, Randy ada apa? Dari tadi ya ada sih, alhamdulillah mantau dari room sebelah. Suaranya kecil. Kang, saya pamit dulu ya, hampir subuh ya. Iya, nanti sampai jumpa. Kapan kemari, Tat? Insya Ntar Allah. siang. Saya kabari ya, Mas Daman ya, Siap. Tat. Mas Kores dan lain sebagainya. Saya pamit dulu. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang salah, yang salah itu si PPJ. Tadi ditukar sama kursi gaming second. Iya. Lanjut teman-teman. Nanti sore gua ke sana, men. Oke, mantap.